Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Today. Setiap upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu yang paling ditunggu adalah penampilan para paskibraka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Dan baru-baru ini, aksi siswa paskibraka SMK Negeri 1 Subang, Jawa Barat viral di media sosial. Gerakan formasi paskibra yang kompak dengan kostum yang unik memukau jutaan warganet. Ada penasaran kan seperti apa gerakan formasi paskibra siswa SMK Negeri 1 Subang? Berikut aksinya. Kompak, formasi gerakan pasukan pengibar bendera Paskibra siswa SMK Negeri 1 Subang, Jawa Barat tampil memukau. Tak heran jika aksi Paskibra SMK Negeri 1 Subang ini mendadak viral di media sosial dan ditonton hampir 5 juta kali. Dipimpin Komandan Peleton, anggota Paskibra ini baris berbaris. Setelah menampilkan gerakan dasar, variasi formasi inilah yang paling ditunggu-tunggu. Butuh kekompakan dan latihan yang intens untuk dapat menampilkan gerakan formasi Paskibra yang berbeda seperti yang ditampilkan siswa Paskibra SMK Negeri 1 Subang. Kalau saya kan danton Kak, jadi cuman diem tapi itunya tanggung jawabnya gede banget gitu kalau jadi. Tapi ya nggak susah juga sih Kak. Kendalanya apa sih? Kendalanya paling orang itu beda-beda, jadi ada yang giat, ada yang malas. Nah itu yang susah, jadi kita harus nyatuin yang giat sama yang malas itu jadi satu kompak gitu Kak. Kostum yang digunakan oleh tim Paskibra SMK Negeri 1 Subang ini merupakan ide mereka dan terinspirasi dari pasukan elit kerajaan Eropa. Dalam setiap langkahku, jiwa yang hakiki, sepenuh hati mencintai negeri, berjuang demi pertiwi. Sebenarnya latihan ini anak-anak kami mengikuti lomba ini pada saat COVID justru. Jadi mereka setiap ada event itu, setiap event ya, kalau latihannya itu rutin, seminggu sekali latihan rutin. Tapi kalau setiap ada event, mereka akan semakin membuat jadwal yang lebih banyak lagi. Itu biasa dalam 1 bulan atau 1,5 bulan mereka bisa melatih gerakan seperti ini. Tim Paskibra SMK Negeri 1 Subang memiliki sederet prestasi, yaitu beberapa kali menjuarai kompetisi tingkat kabupaten hingga provinsi. Sejati, Panglima yang hakiki, berjuang demi pertiwi, sulit saat diterpa. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog dengan Febri Nur Sabita dan juga Raihan Alvaro Ferdinand Siregar, dua purna paskibraka masing-masing dari tahun 2021 dan 2019. Tadi sudah saya tease di segmen sebelumnya, mau nanya ini nasionalisme di mata Feby dan juga Faro nih seperti apa sih? Mungkin Faro dulu deh, versi nasionalismenya Faro. Kalau menurut aku nasionalisme itu bisa general ya, tapi yang aku paling hubungkan ke diri sendiri tuh ya melanjutkan perjuangan para pahlawan sih. Tapi dengan cara yang modern lah, ibaratnya kan dulu para pahlawan nggak mau kalah, berjuang untuk negara, terus cinta tanah air, semua jiwa korsa semuanya ada, dan kita sebagai anak muda harus membubuhkan nilai-nilai itu ke kehidupan yang masa ini gitu. Pahlawan yang jadi role modelnya Faro siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, mantap. Karena Jenderal Sudirman sampai akhir nggak bakal nyerah ya Faro ya, Ya, keren gitu. banget. Kalau Feby gimana? Kalau menurut aku sendiri nasionalisme itu cinta terhadap tanah air ya Kak. Dengan cara kita kayak mengikuti dan berpartisipasi dalam acara-acara bangsa, kayak misalnya kayak tadi upacara HUT 77 RI di Indonesia. Oke, nasionalisme menurut Feby. Nah, kalau bicara mengenai nasionalisme, terutama di kalangan anak-anak muda sekarang kan influence atau pengaruh dari media sosial dan juga katakanlah dari luar Indonesia itu kan juga banyak banget ya, dan terkadang jadi bikin kita khawatir nasionalisme itu bisa saja hilang atau masih ada nggak ya di kalangan anak-anak atau generasi muda saat ini. Nah, menurut Faro sendiri dan juga menurut Feby, gimana sih rasanya kita, gimana sih caranya kita sama-sama bisa memupuk rasa nasionalisme tersebut agar tidak hilang? Feby dulu deh.
Kalau menurut aku kan di zaman sekarang ini kan banyak ya anak-anak muda yang kayak terlalu addict sama yang Korea-Korea gitu. Oh, Iya. emang Feby nggak suka Korea? K-pop? Suka tapi ya sebatas suka aja. Apa namanya, nggak sampai kecanduan Iya. gitu ya. Mungkin untuk mengurangi itu bisa dengan cara lihat dari karya-karya Indonesia, banyak yang bisa dilihat juga kok dari Indonesia gitu Kak. Kalau misalnya tadi K-pop ya, dari kalau musisi atau aktris atau aktor Indonesia yang favoritnya Feby siapa sih kalau gitu? Tulus Kak. Tulus. Semoga bisa ketemu Tulus dalam waktu dekat, Amin. mendengar suara indahnya Tulus dalam waktu dekat ya Feby ya. Kalau Faro gimana? Kalau menurut aku Kak, gencarnya media sosial di zaman sekarang ini kan semua informasi tuh mudah lah kita dapat, mau yang positif ataupun yang negatif juga kan. Nah, gimana caranya untuk tetap memupukkan nasionalisme itu adalah kita harus punya filter, dan ideologi kita kan Pancasila, itu sebagai filter kita untuk tetap cinta tanah air, nasionalisnya tinggi. Itu kita harus pintar memilih-milih informasi mana yang bisa kita olah dengan baik, dan mana yang harus disingkirkan, mana yang harus kita lanjutkan yang positif tadi, gitu sih Kak, menurut aku. Oke, aduh beda ya memang pemirsa kalau misalnya berbicara mengenai generasi muda yang memang sudah terbentuk seperti itu, mental dan juga tidak hanya fisik tapi juga mentalnya seperti Alvaro dan juga Feby gitu. Beda memang, seperti ngobrol sama narasumber biasa seperti itu. Tapi mau jadi pengen iseng nih kalau bicara mengenai kemerdekaan atau apa tadi ya, nasionalisme gitu ya, huru-hara jelang 17 Agustus tiap tahunnya gitu. Kalau zaman aku dulu sih ada, zaman aku kesannya kayak udah jauh banget gitu, beda generasinya ya. Ada cerdas cermat namanya. Masih ada nggak sih? Masih Kak. Cerdas cermat, kuis-kuisan gitu, sok-sok pinter gitu, nggak sok-sok pinter, emang pinter beneran. Kita main cerdas cermat tuh dikit yuk. Nanti yang menang dapat apa ya? Aku beliin ini aja ya, minuman dingin ya. Oke. Tapi jangan sampai sakit. Oke, kita akan sedikit cerdas cermat cerdas cermat edisi 17 Agustus 2022 by MNC News Today ya. Mungkin ke Alvaro dulu. Kalau nggak gini deh, kita cepet-cepetan aja ya. Kalau misalnya yang yang udah tahu jawabannya, angkat tangan. Oke. Oke. Aku kasih pertanyaan pertama kalau gitu ya ke Alvaro dan juga Feby ya, siap-siap ya. Tokoh yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan siapa? Faro dulu. Oke. Sayuti Milik. Mantap. Oke. Feby jangan mau kalah. Ini harga diri kita sebagai perempuan. Oke. Yang kedua, kalau orang Jepang atau warga Jepang yang saat itu membantu Indonesia merdeka dalam proklamasi kemerdekaan pasti tahu ya namanya siapa ya? Tahu. Oh tahu. Tahu. Tapi pertanyaan aku bukan itu sih. Pangkatnya apa? Oke, Faro lagi. Laksamana. Aduh. Kamu dulu pasti sejarahnya dapat 90 lebih ya? ya. Iya. IPS? Aku IPA. Oh IPA, aduh kenapa IPA dia ngambil jatahnya anak IPS loh. Oke, lanjut lagi ya Feby, masih 2-0 nih. Yang kedua, yang ketiga, pertanyaan ketiga. Waktu itu bendera Republik Indonesia masih bentuknya from scratch ya, harus dijahit dulu. Nah pertanyaan aku selanjutnya adalah siapa yang menjahit bendera merah putih? Oke Feby sekarang. Ibu Fatmawati. Oke siap. Kalau perempuan nggak tahu ini kebangetan sih ya. Iya. 2-1 ya untuk Faro ya. Lanjut nih. Lanjut. Tim bubur diaduk apa tim bubur dicampur? Ini enggak, ini trivial question aja nih. Faro, bubur diaduk apa bubur dicampur? Kan sama. Sama ya? Bubur diaduk apa bubur dipisah maksudnya? Aku dipisah. Dipisah, nggak dicampur berarti ya? Nggak dicampur. Oh, oke. Feby? Nggak diaduk. Nggak diaduk juga dua-duanya. Kita berada dalam aliran yang berbeda pemirsa. Karena aku dicampur, nggak penting. Oke, kita lanjutkan ke yang kepenting lagi nih. Oke, Faro dan juga Feby, pertanyaan selanjutnya. Negara mana yang paling pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Ya Allah, Faro, dia tahu lagi. Palestina. Oh, bukan. Palestina waktu itu belum ada. Feby? Belanda. Bukan, Belanda waktu itu nggak mau ngakuin. Negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia dan kita berutang berat sama mereka, sama warga negaranya adalah Mesir. Mesir, saudara-saudara. Mungkin sebagian dari pemirsa juga lupa kalau Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Oh ada, jangan ketahuan, jangan lihat situ. Oke, nah yang berikutnya ya. Aduh ada banyak nih. Aku udah nyiapin banyak soalnya.
Feby dan juga Faro, ada berapa sih provinsi yang ada di Indonesia saat ini? Feby. 34. Oh, salah sayangnya. 35. Salah. Kurang dikit saudara-saudara, emang beda dikit sih. Tapi pemirsa, sejak tanggal 30 Juni 2022, Feby, Faro dan juga pemirsa, Indonesia ini resmi memiliki 37 provinsi. Wow. Ada 3 tambahan baru. Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Ini adalah hasil pemekaran dari Provinsi Papua secara keseluruhan gitu. Nanti kita main-main ya ke sana ya. Boleh. Sebelumnya kita harus disuntik anti malaria terlebih dahulu ya. Nggak penting, tapi itu yang penting karena kita tetap harus sehat ya pemirsa di tengah pandemi saat ini. Oke, selanjutnya pemirsa, Faro dan juga Feby. Sampai dengan saat ini ternyata Indonesia punya lebih dari 1 ibu kota. Selain ibu kota Nusantara ya. Ternyata Indonesia sudah beberapa kali punya ibu kota. Nah, sebutkan kota apa saja yang pernah jadi ibu kota di Indonesia. Harus semuanya. Ya satu aja selain Jakarta juga nggak apa-apa deh. Oke, Faro. Yogyakarta. Yogyakarta, mantap. Satu lagi nih, Feby. Ada di, aku kasih ini ya, kasih bocoran ya. Ada di Sumatera Barat, pemirsa. Kalimantan Tengah. Enggak Sumatera Barat. Oh. Ada sebuah kota di Sumatera Barat. Pas. Landmarknya Jam Gadang. Bukit Padang. Tinggi, Bukit Tinggi. Nanti kita main-main ke Bukit Tinggi ya. Aku akan ajak Bukit kamu makan Tinggi. sate paling enak yang ada di dekat Jam Gadang. Penting banget itu pemirsa, karena kuliner Indonesia semuanya enak-enak. Nah, ngomong soal kuliner Indonesia favoritnya Feby sama Faro apa? Aku paling suka masakan Padang sih, Kak. Waduh, hidup orang Padang. Makanan Padangnya apa? Rendang. Rendang, mantap. Makanan terbaik se-internasional malah ya. Kalau Feby? Kerak telur enak. Kerak telur. Makanan makanan endemik ya, bukan endemik ya. Hanya DKI Jakarta yang punya ya. Siap. Lanjutkan. Ini harusnya tahu sih. Siapakah Bapak Paskibraka Indonesia? Aduh lupa. Ada di dinding tuh. Pasti mana lagi ya? naik tangga ruang aula. Masya Allah. Oke, kita kasih jawabannya sekarang ya pemirsa. Bapak Paskibraka Indonesia adalah Hussein Mutahar. Hussein Mutahar Feby itu. dan juga Faro. Nggak apa-apa. Berarti harus diingatkan kembali kita ke Wisma Sugondo ya Betul. untuk lihat fotonya lagi. Main-main, Kak. Harus main. Oke, lanjut dong ya. Seru-seru nih. Aku udah semalaman suntuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Feby dan juga Faro. Oke, berikutnya pemirsa. Ada 3 bunga nasional yang diteken oleh Presiden Soekarno untuk Indonesia. 3 bunga nasional Indonesia. Apa saja? Teratai. Salah. Bagus tapi sayangnya salah. Anggrek masuk nggak? Anggrek masuk ternyata 1. Aduh. Anggrek. Anggrek bulan lebih tepatnya. 2 lagi. Yang gede banget. Bunga bangkai. Bunga bangkai. Oke, 1 lagi. Yang suka kita, aduh baunya, wanginya enak banget. Bunga melati. Betul. Melati Anggrek. itu adalah puspa bangsa, bunga anggrek bulan adalah puspa pesona, dan bunga padma raksasa, bunga bangkai itu puspa langka. Ini aku masih punya nggak durasinya? Kalau nggak aku terusin nih. Masih ada. Oke pemirsa. Kalau tadi 3 floranya, sekarang 3 faunanya. Kita juga ternyata punya 3 fauna nasional yang jadi identitas negara Indonesia. Apa saja, Faro atau Feby? Komodo. Komodo. Pasti. Oke, lanjut. Ada Burung jalak. Enggak, sayangnya Elang Bondol punya DKI Jakarta, aku tahu. Apakah harimau Sumatera? Sayang, bukan ternyata. Aduh. Apa tuh Dufan, maskotnya Dufan apa? Bekantan. Tapi sayangnya tidak ada ternyata. ya, Aku kira bekantan. juga bekantan tadinya, tapi pas aku baca riset, oh ternyata bukan. 2 lagi. Burung yang di itu. Burung apa ya namanya ya? Ada burung, bener, satunya Iya, burung. burung apa ya? Bukan. Oh, Burung. Ding 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 elang. ding. Betul, elang, elang Jawa. 1 lagi, yang tadi di udara, yang ini di air. Oh, di air. Di air. Ikan di air. Sebenarnya ada jawabannya, tapi karena Paskibraka ya, Feby maupun Faro nih jujur loh nggak ngeliat ke prompter sama sekali. Di prompter nih ada jawabannya sebenarnya. Oke, langsung saja kita jawab ya. Arwana Asia. Beda sama aku. Kalau aku mah nyari, kalau bisa nyontek mah nyontek aja. Perbedaan antara warga biasa dengan Purna Paskibraka pemirsa.
Oke, tadi kayaknya yang menang Faro dan tapi karena mohon maaf ya Faro karena sama-sama perempuan jadi kita enggak bercanda. Dua-duanya menang, dua-duanya terima kasih loh telah mengeluarkan antusiasmenya ikut Iya, Kak. dalam kuis kebangsaan ini di MNC News Today. Terima kasih juga telah berbagi ya Siap, Kak. cerita dan juga mimpi-mimpinya tadi. Nasionalisme di hati Faro dan juga Feby insya Allah menjadi inspirasi tentunya tidak hanya bagi generasi muda, tapi bagi pemirsa, semuanya seluruh elemen masyarakat sama-sama bisa memupuk semangat kebangsaan kita. Terima kasih atas waktunya Faro dan juga Feby di MNC News Today hari ini. Senang sekali saya langsung merasa muda, langsung merasa semangat lagi pemirsa. Sehat-sehat selalu. Siap, Kita terima jumpa kasih, lagi ya Kak. dalam waktu selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Feby dan juga Faro. Salam terima sehat kasih, selalu. Kak. Assalamualaikum.